Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Senang sekali Pak Do bisa ketemu kalian kelas 12 tekstil 2. Bener ya? Bener. Satu. Oh, 1. Berarti udah nggak ngantuk. 12 tekstil 1. Alhamdulillah bisa ketemu kalian hari ini meskipun tidak secara langsung, tapi Pak Do senang sekali bisa ketemu kalian lewat virtual seperti ini. Yang pertama, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini lewat daring. Seperti itu. Kemudian saya ucapkan selamat kepada kelas 12. Selamat karena sebentar lagi semester ini selesai. Wah, ini mungkin minggu-minggu terakhir pembelajaran daring karena nanti tanggal 23 kamu sudah UAS. Ujian akhir semester. Tuh, nggak kerasa ya. Tiba-tiba udah mau UAS saja. Cuman ya yang namanya daring, yang namanya UAS kan ada tanggungan. Nah, tanggungannya dikerjakan. Pak Do pengen tahu dulu, wes. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja Alhamdulillah atau? baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pak. Oke, bagus. Jadi daring nggak ada masalah daring? Masalahnya adalah tugasnya numpuk. Tugasnya numpuk loh, kok bisa numpuk? Kok bisa numpuk? Soalnya ditarik, sedangkan kita terus menerus. Gimana? Kita enggak Pak itu loh. Gimana Anil? Bingung. Gimana satu-satu? Ngasihnya terus menerus dulu Pak. Tugas. Nggak ada jedanya gitu. Tugasnya terus menerus gak ada jedanya. Terus apa lagi? Jadi kita itu di rumah itu kan kadang masih disuruh orang tua ya Pak ya. Terus habis itu lah tugasnya itu tuh setiap mapel itu tuh kadang itu ada, walaupun ada beberapa guru juga mengerti sama kita. Tapi tugasnya itu tuh walaupun kayak cuma lembar kerja misalnya, tapi itu tuh banyak gitu loh Pak. Meskipun cuma lembar kerja tapi itu banyak sekali. Pak Do mau tanya juga. Selain tugasnya banyak, kira-kira pembelajaran daring ini enak daring atau sekolah aja? Sekolah aja. Ayo Pak. Oke. Ini pusing Pak kalau daring itu. Ini Pak, daring itu tuh materinya itu tuh kita suruh ngerangkum tapi gak ada yang masuk. Suruh ngerangkum tapi nggak ada yang masuk. Oke, nanti saya catat untuk bisa saya sampaikan ke forum guru. Di topik yang lebih serius hari ini yang harus kita pecahkan bareng-bareng untuk kelas 12 adalah ya, misalkan pandeminya ini berjalan lama, entah setahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun 5 tahun lagi, otomatis akan ada new normal dalam semua pendaftaran. Baik pendaftaran kuliah maupun pendaftaran pegawai atau karyawan. Ya, nah untuk itu hari ini kita Zoom semata-mata bukan hanya ingin ketemu saja, tapi Pak Do ingin kamu belajar. Belajar apa Pak Do? Komunikasi virtual. Pak Do khawatir bila mana tidak kamu biasakan untuk berkomunikasi secara virtual seperti ini, lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat video call, nanti bila mana ada penerimaan perkuliahan yang tesnya lewat Zoom atau Google Meet, sak pinter-pintermu, kalau nggak bisa komunikasi secara virtual, kamu akan gagal dalam masuk perguruan tinggi itu. Bisa jadi kalau semuanya ini daring, penerimaan pegawai dan karyawan di perusahaan yang kamu inginkan pun juga lewat daring atau lewat virtual. Kalau kamu tidak terbiasa komunikasi lewat virtual, lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat WhatsApp, video call, nanti kamu wawancara akan gagal. Tes komunikasinya juga akan gagal. Otomatis kamu tidak akan dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Untuk itu, hari ini selama beberapa menit ke depan kita belajar ngomong, Rek.
kamu juga harus belajar ngomong, belajar presentasi, belajar berdiskusi, agar setidaknya hari ini saja kamu terbiasa untuk mengoperasikan Zoom ataupun Google Meet ataupun media virtual yang lain untuk berkomunikasi secara virtual. Nyambung, Rek? Nyambung ya? Nyambung ya? Nyambung. Yes. Jadi hari ini sekian siswa yang hadir di Zoom Pak Do akan mendapatkan sebuah pengalaman berharga, yaitu belajar berkomunikasi secara virtual. Komunikasi itu bukan hanya ngomong, Rek. Kita menjawab, kita mendengarkan. Saya lihat ekspresimu kamu, saya lihat ekspresimu mulai 1, 2, 3. Ini saya lihat semua. Bagaimana kamu mendengarkan, bagaimana kamu merespon semua pertanyaan saya. Dan nanti, Rek, kamu akan saya berikan sebuah tampilan. Coba kamu presentasi. Coba kamu tampilkan lewat HP-mu itu, lewat laptopmu itu. Bagaimana caranya share screen, bagaimana caranya menyampaikan tulisan yang kamu buat, gitu-gitu. Hari ini teknisnya seperti itu. Pak Do berharap sekian siswa yang hadir di Zoom Pak Do ini semuanya melakukan, semua merasakan, semua mengambil sebuah pengalaman agar nantinya kalian semua terbiasa untuk berkomunikasi secara virtual lewat media Zoom, Google Meet maupun video call yang nantinya mungkin akan dijadikan new normal dalam penerimaan pegawai, penerimaan karyawan maupun penerimaan perguruan tinggi. Hari ini selain kamu belajar secara virtual, ayo coba kita berikan bareng-bareng. Topiknya hari ini yang paling penting adalah yuk apa sih caranya kamu itu menata masa depan. Oke, sekarang kita diskusi. Rek, kalau kita bicara tentang masa depan, kira-kira hal yang terlintas dalam pikiran kamu yang pertama itu ya opo? Habis lulus sekolah, saya rencananya mau cari beasiswa di ISI Surakarta. Mantap. Jurusannya Kria. Karena menurut saya basicnya memang bisanya di non yang berurusan dengan komputer. Karena saya juga nggak bisa, karena saya jelek. Maksud saya di ISI Surakarta kan ada jurusan seni tari juga. Jadi menurut saya nggak bisa beasiswa di ISI Surakarta yang yang seni kria. Saya bisa ambil seni tari karena saya suka nari. Dan setelah lulus dari sana, saya kemungkinan bakal jadi guru. Pengennya jadi guru. Kalau enggak pun mungkin saya bisa buka LKP atau pendidikan yang enggak formal, maksudnya bukan sebagai pegawai negeri gitu loh, Pak. Oke, Aprilia. Ternyata Aprilia sudah pernah sudah memetakan setelah lulus mereka kemana. Anak-anak yang seperti Aprilia yang udah punya rencana, itu saja bisa bleset. Itu saja bisa bleset. Apalagi yang nggak punya rencana. Punya, Pak. Gimana? Punya. Gimana, Bima? Sebetulnya rencananya kalau saya ya Pak, saya kepengen kerja dulu. Kayak basicnya kan saya suka bagian kayak itu, melayani pelayanan masyarakat itulah Pak. Service, sebetulnya. Kayak kerja di kafe, ataupun yang kemarin itu saya pengen jadi pramugara gitu Pak. Nah, itu saya dalami dulu tentang melayani sama masyarakat. Habis itu saya pengen buka usaha di kayak restoran atau rumah makan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, rencana kamu itu realistis atau tidak? Mungkinkah diwujudkan dalam waktu dekat dengan mudah dan mulus tanpa halangan apapun atau tidak? Dan kira-kira pilihan yang sudah kamu rencanakan itu nantinya bisa berhasil baik atau malah membuat kamu blunder. Tahu blunder? Nah, itu pertanyaannya. Kemungkinan bleset ini, Pak. Kemungkinan bleset. Nah, Aprilia, kemudian Bima Sakti, itu saja yang merencanakan bisa jadi bleset. Apalagi yang nggak pernah merencanakan, ya apa enggak? Ya. Benar, oke. Jadi, untuk kita hari ini membedah masalah perencanaan masa depan alias karir yang tepat sesuai dengan diri kamu masing-masing. Tujuan kegiatan hari ini adalah
untuk membantu kalian bisa mengidentifikasi pengertian karir itu apa sih, Rek? Kemudian dalam kegiatan hari ini juga kamu dapat menyimpulkan pengertian dari perencanaan karir itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, nantinya kamu dalam kegiatan ini dapat terbantu untuk mengevaluasi pemahaman masalah perencanaan karir. Dan nantinya di pamungkasnya, kamu akan terbantu juga dalam menata pilihan perencanaan karir yang tepat sesuai dengan diri kamu itu yang seperti apa. Kita mulai pendalaman materinya. Oke. Kalau kamu mendengar masalah karir, kira-kira karir itu apa? Pekerjaan, terus? Impian, bagus, terus? Lagi? Karir itu kayak kita di bidang yang kita sukai gitu loh. Berkarir. Passion, ya bener ya? Ya. Oke, ya. pinter. Karir. Tujuannya Pak Do tadi sudah sebutkan. Yang intinya ini Pak Do tulis di bawah adalah student plan. Jadi kalian berencana. Ingat tadi aja kayak Aprilia, kayak Bima, kayak tadi teman yang lain tadi itu berencana saja ada yang meleset. Apalagi tidak berencana. Jangan sampai masa depanmu bisa berakhir buruk bila mana kamu menentukan pilihan tanpa rencana. Itu blunder namanya. Nah, biasanya kalau kita itu bicara masalah karir, tentunya ada pertanyaan yang biasanya muncul. Yaitu apa? Setelah lulus, kira-kira rencana final yang akan kamu lakukan itu apa? Tadi Aprilia udah bicara saya mau beasiswa di ISI, Pak Do, bagus. Bima Sakti tadi Pak bilang bahwasanya saya mau bekerja di layanan dulu Pak Do, servis atau di kafe, bagus. Tapi apakah itu sudah rencana final? Yang dikatakan final adalah rencana akhir di mana kamu sudah menemukan tanpa ada celah atau hambatan apapun. Jelas itu bisa diambil. Kalau rencananya hanya rencana awang-awang atau rencana-rencana yang itu sekedar punya rencana atau pingin-pinginan saja atau hanya ikut-ikutan semata, itu bukan rencana final menurut saya. Sandrock 2003 menjelaskan bahwa masalah karir ini merupakan salah satu jenis permasalahan yang sering dijumpai pada siswa remaja. Hati-hati, kamu sekarang sudah memasuki masa-masa remaja akhir, menginjak dewasa. Dan permasalahan karir ini adalah permasalahan yang sering sekali kamu rasakan. Biasanya saya rangkum menjadi tiga pertanyaan yang harus dijawab. Ini membutuhkan jawaban. Kalau kita bicara masalah karir. Yang pertama, bagaimana menyiapkan diri untuk masa depan? Persiapannya apa aja? Kemudian, jenis pendidikan apa yang harus ditempuh untuk mencapai pekerjaan atau karir yang diinginkan? Goal job-nya itu apa? Bagaimana cara meraihnya? Kemudian yang nomor 3, serta bagaimana cara untuk mencapai karir atau pekerjaan tersebut. Nantinya, setelah kegiatan ini, Pak Do berharap 3 pertanyaan yang sering sekali diutarakan oleh masa-masa remaja akhir seperti kalian, bisa kamu jawab dengan baik. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita bicara mengenai karir, tadi kamu udah menjelaskan tentang pekerjaan, tentang impian, kemudian tentang passion, jalan hidup, itu memang semuanya tentang karir. Tapi Pak Do rangkum menjadi 4 hal. Kalau kita bicara tentang karir, jadi karir itu yang paling utama adalah bagaimana individu melihat dirinya. Di dalam dirimu itu ada apa? Apa yang bisa dioptimalisasi, apa yang bisa diungkapkan, dan apa yang bisa dijadikan peluang untuk kamu bisa berkembang melewat diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, karir itu adalah
perkembangan individu itu sendiri. Jadi mulai kamu bayi sampai sekarang itu adalah karir kamu. Bayi menuju anak-anak menuju ke TK, kemudian TK menuju ke SD, SD menuju ke SMP, SMP menuju ke SMA, seterusnya itu adalah perkembangan karir seseorang. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara mengenai karir itu merupakan perjalanan hidup yang bermakna. Jadi yang kita anggap sebagai pelajaran hidup yang berharga itu merupakan karir seseorang. Entah itu perjalanan hidup yang buruk maupun perjalanan hidup yang baik, bila mana perjalanan hidup itu kamu anggap berharga, itu bisa jadi atau dikatakan sebagai karir seseorang. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh teman kalian bahwa karir itu adalah impian atau harapan yang mau kita raih, yang mau kita dapatkan itu adalah karir seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa karir itu merupakan manifestasi dari hidup dan kehidupan seseorang itu sendiri. Gitu. Ini yang Pak jelaskan tadi. Perkembangan karir seseorang yang nampak itu biasanya bisa dilihat dari perkembangan akademik seseorang. Kemudian ini adalah beberapa pilihan setelah kamu lulus, pilihan karir setelah kamu lulus. Ada yang bilang, Pak Do, Adi Bima, Pak Do, saya mau bekerja Pak Do. Oke, bagus. Kemudian, Pak Do, saya mau kuliah Pak Do. Oke, itu juga bagus. Kemudian, Pak Do, saya mau berwirausaha Pak Do. Ya, itu juga bisa. Yang keempat, Pak Do, saya mau ikut kursus Pak Do setelah lulus SMK. Bagus, kemampuan kamu bisa upgrade seperti itu. Oh Pak Do, saya mau menikah setelah saya lulus SMK Pak Do. Boleh. Misalkan seperti itu. Menikah Pak Do. Ada yang mau menikah? Nanti. Oh nanti. Nanti Pak. Saya pikir setelah lulus SMA. Oke, nggak apa-apa. Menikah pun nggak apa-apa, kursus nggak apa-apa, wirausaha nggak masalah, kuliah nggak masalah, kerja pun bagus. Asalkan pilihan itu dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Kalau nggak ada perencanaan yang tepat, menikah dengan miliarder pun bisa menjadi pilihan yang salah. Kalau nggak ada perencanaan yang tepat, kamu punya modal usaha miliaran pun bisa membuat kamu bangkrut. Kalau kamu tidak merencanakan dengan tepat, kuliah di universitas ternama di seluruh dunia pun tidak akan bisa membuat kamu sukses. Untuk hari ini, Pak Do nggak akan banyak ngomong, tapi kamu akan melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya apa Pak Do? Penyelidikan. Ingat tujuan kita dari awal tadi, kamu belajar berkomunikasi virtual dan juga belajar untuk menata pilihan karir yang tepat. Jadi hari ini kamu akan melakukan sebuah penyelidikan untuk minimal menemukan 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Apa saja Pak Do yang harus kita bahas, harus kamu cari? Yang pertama, kamu cari pengertian karir. Yang kedua, kamu cari pengertian dari perencanaan karir. Itu yang seperti apa? Yang ketiga, coba lakukan sebuah analisis. Kira-kira penting nggak sih merencanakan karir itu? Pentingnya apa? Yang terakhir, yang keempat, coba kamu cari cara untuk merencanakan karir yang tepat itu yang seperti apa? Nyambung ya? Nyambung? Oke. Lakukanlah sebuah penelitian. Kamu nggak akan sendirian. Nanti forum ini, Zoom ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok lewat breakout. Ini Pak Do tulis ada 5 kelompok, tapi mungkin hari ini karena adanya sedikit yang join, nanti biar masuk kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan ada yang baru masuk, tapi setidaknya ini kita buat saja 3 kelompok saja, nanti biar cepat selesai. Dan kita akan melakukan sebuah presentasi. Lakukan sebuah diskusi dalam waktu kira-kira 15 menitan dalam menu breakout yang akan Pak Do buat. Seperti itu. Semangat. Nah, kamu isi 4 hal yang kamu tadi diskusikan, nanti kamu kan akan membuat sebuah PowerPoint. PowerPoint-nya kamu nggak perlu buat,
Tadi Pak Do sudah share lewat grup kelas, kamu tinggal download saja. Nah, yang pertama dalam diskusi ini, coba kamu pakai yang namanya LKPD kelompok. Tadi Pak Do udah share LKPD kelompok lewat WhatsApp grup, kamu tinggal download saja dan tinggal isikan. Cara ngisikannya mudah, tampilannya seperti ini tampilannya. Nah ini, LKPD kelompok. Kamu tulis nama kelompoknya, bebas. Nama kelompoknya siapa, kemudian kamu tulis anggotanya siapa saja, tinggal ketik tok ya gitu ya. Setelah itu baru kamu tulis jawaban kamu mulai nomor 1 sampai nomor 4 dari hasil diskusi yang kamu temukan melalui sumber yang kamu cari. Pak Do akan bagi grup ini menjadi 3 kelompok. Oke, sudah. Ini sudah saya bagi. Waktunya 10 menit aja ya. 10 menit Mana ya, Pak? 10 menit cukup. Wow, jangan, Pak. 15 menit seperti jadwal Oke. awal. Silakan diskusi 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, ini anak-anak sedang melakukan sebuah diskusi penyelidikan di dalam kelompoknya masing-masing. Sebentar lagi kalian kembali ke forum utama untuk siap melakukan presentasi kelompok. Kamu tadi sudah diskusi di dalam menu breakout. Jadi diskusi secara modern lewat virtual di dalam menu breakout Zoom. Waktunya 15 menit, semoga saja cukup untuk kamu melakukan diskusi. Sekarang ini setelah diskusi, kamu sekarang lakukan presentasi. Kita mulai dari grup 1 atau kelompok 1. Silakan share screen. Waduh, kelompok, saya lan. Nggak apa. Kelompok 2 dan 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Di sini nama kelompoknya saya bingung sama Andira tadi namanya apa. Oke, lanjut. Lanjut aja Pak, langsung ya. Oke, langsung aja. Deskripsikan pengertian karir sesuai diskusi kelompok. Bagi kita berdua Pak, karir adalah sebuah impian, harapan, dan tujuan yang mengacu pada passion diri kita masing-masing. Ya, lanjutkan. Oke, apa yang kita tuju, tujuan kita pertama sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak, kemungkinan ada sebuah kegagalan. Nah, karena kegagalan belum tentu terjadi dan ya seperti itu, kita harus mempunyai planning ke depannya. Apa yang kita harus ambil, apa yang harus kita tindakan karena sebuah kegagalan tersebut. Oke. Nomor 4. Dan yang keempat, kita beranjak ke kelompok 1, yaitu kelompoknya Aprilia. Tolong disiapkan presentasinya. Deskripsikan pengertian karir sesuai diskusi kelompok. Menurut kita, karir adalah perjalanan hidup yang sangat bermakna. Bermakna karena kita dari TK, SD, SMP sampai nanti kita ini mau masuk kemana, kerja atau kuliah atau bagaimana, itu sangat-sangat bermakna karena karir adalah perjalanan hidup yang berhubungan dengan perkembangan individu kita sendiri. Analisis pentingnya perencanaan karir agar kita tidak terjerumus. Kalau misal saya kan ambil kuliah ya Pak ya, saya pengennya di ISI Surakarta biar saya tidak terjerumus kepada ITB teknik yang saya ini gaptek. Jadi kita perlu planning ya Pak ya, agar kita itu berencana kita mau kemana itu harus tepat dan tidak boleh nyasar. Itu adalah presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya. Aida mau bertanya, Aida? Ngacung-ngacung. saya. Ya, tanya.
apa yang terjadi saat kita gagal mencapai karir yang sesuai dengan tujuan kita? Kalau kita gagal, kita kalau bisa itu gini. Kalau saya ya Pak ya. Ya. Pertama gagal, kita coba yang kedua. Kedua gagal, kita coba yang ketiga. Jika dirasa yang ketiga itu kita sudah lelah, kita pasti cari jalur pintasnya. Makanya kita harus ada rencana A, B, dan seterusnya. Nomor 4, Karir yang cara merencanakan karir yang tepat sesuai diskusi itu. Menyusun visi mulai sekarang yang bisa berawal dari impian. mulai mengenali diri, jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Review pencapaian masa lalu, pacu bidang yang sudah berhasil, jangan fokus pada kegagalan. Fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Ikuti passion karena passion akan menunjang keterampilan sehingga bisa menjadi profesional dalam bekerja. Cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Membuat karir path yang terukur dengan metode SMART. Jalankan rencana karir yang sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Sudah? Demi menunjang tujuan yang ingin diraih, tingkatkan terus keterampilan dan level pendidikan. Yang terakhir, lakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala, bisa triwulan, semester, atau tahunan. Ada iklan ya? Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan presentasinya. Meskipun tidak ada PowerPoint, tapi sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan baik lewat virtual. Wah, 3 kelompok sudah presentasi semua. Sudah mampu menjawab pertanyaan yang kita bahas setelah diskusi. Oke. Di sesi terakhir ini, Pak Do kepingin kamu menyimpulkan, kita coba simpulkan, kira-kira apa sih karir itu, kemudian bagaimana sih kira-kira merencanakan karir yang tepat itu yang seperti apa? Pak Do kepingin kamu menyimpulkan dari hasil diskusi dari 3 kelompok. Saya. Oke, April, silakan April. Karir itu adalah perjalanan hidup kita ya Pak. Untuk menyimpulkan karir itu sendiri, kita bisa memilih karir kita di masa mendatang seperti kita dari hobi kita atau dari apa hal yang kita suka, bisa dari kuliah atau kerja kayak gitu. Sudah, oke. Jadi penting banget ya kalau kita itu harus mengerti diri kita masing-masing sebelum kita memilih karir gitu ya. Ya, Tadi kita sepakat bila mana cara untuk merencanakan karir yang tepat adalah dengan cara menggali passion kita, menggali bakat kita, menggali minat kita, menentukan atau memprediksi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau tahun-tahun setelahnya, passion yang kita dalami atau yang kita jalani itu bisa laku apa tidak di pasaran gitu ya. Bener ya? Ya. Oke, bagus. Oke, sip. Sepakati ya? Oke. Ya. Oke, Pak Do sudah upload sebuah video di YouTube. Sebenarnya Pak Do sudah share di Google Classroom tentang perencanaan karir. Setelah form ini, kamu buka untuk penguatan ya. Apa sih karir itu? Dalam pengertiannya, karir diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Untuk itu, tidak semua pekerjaan serta-merta merupakan karir seseorang. Hanya beberapa pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, diresapi seluruh pikiran, dan mewarnai gaya hidupnya merupakan karir bagi seseorang. Oke, kembali lagi ke Pak Do. Itu tadi videonya sudah akan bisa kamu lihat di YouTube, di Google Classroom udah saya share linknya.
Tinggal kamu melihat saja dan menyesuaikan dengan jawaban dari kesepakatan kita hari ini. Oke, guys, kita hari ini sudah banyak berbicara mengenai karir. Kita banyak juga berbicara mengenai pilihan-pilihan perencanaan karir. Kemudian kamu juga nanti karir dan nanti kamu bisa melihat video Pak Do di YouTube untuk penguatan diri kamu. Guys, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Bukan. Oke, ini Pak Do untuk bahan pelengkap juga. Pak Do tadi udah share di grup juga masalah LKPD kelompok. LKPD individu. Ya, LKPD individu nanti itu silakan dikerjakan sesuai forum setelah forum ini saja. Nanti kamu tinggal kirim jawabannya, japri saja di nomor WA-nya Pak Do. Tampilan dari LKPD individu itu seperti ini. Gampang sekali, sebentar. Oh, saya belum share screen. Gampang sekali, kamu tinggal isi saja PowerPoint yang Pak Do buat. Kamu tinggal isi saja. Nah, nama lengkapnya siapa, kemudian tinggal langsung isi jawaban dari 4 hal yang Pak Do share. Ini bukti untuk kamu bisa lebih paham lagi mengenai materi yang kita buat. Nah, ada 4. Tinggal kamu save, kemudian kamu share di, kamu kirim di WhatsApp saya saja, japri saja. Kemudian yang terakhir juga sebagai bahan pertimbangan Pak Do agar layanan saya ke depannya makin baik, Pak Do sudah share juga di grup kelas. Kamu isi saja Google Form yang sudah saya share di grup. Tinggal kamu isi saja, ada 2 Google Form. Kamu isi, kemudian nama lengkapnya siapa, kelasnya berapa, dan tinggal pilih pertanyaan yang sesuai dengan diri kamu. Ada 2 instrumen, yang pertama evaluasi proses, dan yang kedua evaluasi hasil. Mudah banget pokoknya, tinggal pilih saja, tinggal klik saja, kemudian kamu klik simpan, sehingga Pak Do bisa langsung memeriksa jawaban kamu seperti apa. Dari jawaban kamu ini akan membuat layanan Pak Do ke depannya bisa lebih baik lagi, dan bisa mempermudah kalian untuk melakukan pembelajaran daring ke depannya, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Ini bukan Zoom pertama dan bukan Zoom terakhir, gitu ya. Nanti kita akan lanjut di beberapa waktu berikutnya, di beberapa hari lagi, mungkin setelah ujian, atau mungkin Januari, atau mungkin Februari, gitu ya. Yang jelas di semester depan kamu akan banyak berinteraksi dengan saya, karena berkenaan dengan beasiswa kuliah atau pendaftaran perguruan tinggi. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Kalau kamu merasa kamu ada kebingungan, kamu merasa ada ada masalah, tinggal japri Pak Do, tinggal kamu datang ke sekolah atau kamu janjian dulu sama saya. Yang jelas jangan dipendam sendiri, karena pilihan perencanaan karir ini sangat riskan bila mana kamu tidak menentukannya dengan baik tanpa ada rencana yang matang. Begitu ya, 12 tekstil 1. Jadi informasi mengenai pembelajaran daring dari kalian akan segera saya share, akan segera saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga forum guru, sehingga apapun keluhan kalian lewat hari ini bisa diantisipasi ke depannya. Oke, guys? Terima kasih sudah gabung di Zoom Pak Do. Kamu udah belajar banyak, kamu udah belajar bicara secara virtual, kamu sudah belajar presentasi, kamu sudah belajar diskusi lewat workout. Harapan Pak Do, kebiasaan-kebiasaan seperti ini tolong dilakukan terus. Kalaupun nggak pakai guru, kamu bisa langsung lewat Zoom dengan teman-teman kamu untuk membahas beberapa soal, sehingga kamu terbiasa komunikasi lewat virtual, ya. Karena saya nggak bisa prediksi nanti penerimaan perguruan tinggi maupun penerimaan karyawan itu lewat Zoom seperti ini atau tidak. Kalau kamu udah terbiasa mulai sekarang berbicara lewat virtual seperti ini, nanti bila mana ada penerimaan pegawai, penerimaan karyawan, penerimaan pekerjaan maupun penerimaan perguruan tinggi yang lewat virtual, kamu sudah nggak kaget lagi. Dan minimal hari ini kamu udah pernah mencoba untuk
berbicara di depan kamera, berbicara lewat forum, meskipun nggak secara langsung, tapi lewat virtual. Paham ya 12-1? Paham. Oke, Pak Do akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kalian sudah Zoom meet sama Pak Do selama beberapa menit tadi, mulai jam 8. Terima kasih. Semoga materi kita ada manfaatnya untuk masa depan kalian. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Pak Do mohon maaf kalau ada salah kata dan kendala. Terima kasih 12 Tekstil 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa live.